Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, 12 MIPA 1 akan membahas tentang kaidah pencacahan dan kombinasi. Dengan saya, Sabrina Zahra Belia. Saya Nazla Fisti. Saya Putri Hakiki. Dan saya Regina Florana Pitopolo. Baik, untuk yang pertama ada kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan adalah ilmu dalam matematika yang mengatur sebuah cara atau aturan dalam bilangan untuk mengetahui seberapa banyak kejadian atau objek yang akan muncul. Untuk melengkapi definisi tersebut, ada contoh. Putri mempunyai 3 baju bermotif batik, kotak, dan garis. Dan Putri juga mempunyai 2 rok berwarna hitam dan putih. Banyaknya cara Putri memakai baju dan rok ada berapa? Banyaknya cara Putri memakai baju dan rok, caranya baju, batik, kotak, dan garis dipasangkan dengan rok hitam dan putih. Maka hasil pasangannya akan menjadi batik hitam, batik putih, kotak hitam, kotak putih, garis hitam, dan garis putih. Jadi banyak caranya, ada 6 cara. Dalam kaidah pencacahan ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan dipakai jika ada beberapa kegiatan berbeda namun hanya satu yang dapat dilakukan. Jadi untuk caranya P1 ditambah P2 tambah P3 sampai P ke N. Untuk contoh soalnya, Nazla hendak memakan kue terdiri dari 5 kue jenis tart, 4 kue jenis bolu, dan 2 kue jenis serabi. Berapa cara ia dapat memilih kue yang akan dimakan? Jadi, caranya adalah menggunakan aturan penjumlahan. 5 tambah 4 tambah 2, jadi ada 11 cara. Mengapa menggunakan aturan penjumlahan? Karena Nazla hanya dapat memakan satu kue, tidak dapat memakannya secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada aturan perkalian. Aturan perkalian dipakai jika ada satu kegiatan terdiri dari beberapa tahap dan ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Jadi untuk caranya P1 dikali P2 sampai P ke N. Contoh soal. Suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman masing-masing satu macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapakah banyaknya menu makan siang yang dapat dipilih? Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan aturan perkalian. 3 dikali 4 dikali 5 dikali 3 sama dengan 180. Jadi banyaknya cara adalah 180. Mengapa kita menggunakan aturan perkalian? Karena Syabi dapat memakan sayur, lauk, buah, dan minuman secara bersamaan, tidak dilakukan secara sendiri. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, nggak seperti permutasi, kombinasi ini nggak memperhatikan urutan. Jadi AB sama dengan BA. Nah, rumusnya adalah C, R unsur dari N unsur, N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Dengan keterangan N itu jumlah dan R banyak susunan yang bisa digunakan. Nah, biar lebih paham dengan kombinasi, kita ke contoh soal ya. Jadi contoh soal yang pertama itu, Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia, dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan, banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, jadi kita memakai kombinasi itu karena slide sebelumnya, karena ini kan kita banyak cara mungkin dalam pemilihan soal itu. Nah, kan kita diperbolehkan mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia. Jadi kita bebas dong untuk nentuin soalnya. Jadi kita memakai kombinasi. Nah, selanjutnya. Jadi C 7 dari 15. Nah, ini dikurang 2 karena kita wajib mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Jadi karena kita wajib mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, maka 15
soal tadi dikurang 2 soal yang wajib, dan 7 soal yang kita pilih dikurangin 2 yang wajib. Nah, jadi C 5 dari 13. 13 faktorial per 13 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. 13 faktorial per 8 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, karena 13 faktorial dan 8 faktorial ini bisa dicoret, jadi 13-nya itu sampai 8 faktorial aja. Bawahnya, 8 faktorialnya nggak usah diubah, tapi 5 faktorialnya bisa diubah jadi 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, itu udah saya coret. Jadi, 8 faktorial dicoret dengan 8 faktorial yang di atas. 5 kali 2 itu dicoret dengan 10 yang di atas, dan 4 kali 3 dicoret dengan 12 yang di atas. Jadi kita dapat 13 kali 11 kali 9, yaitu 1287. Untuk soal yang kedua, pada suatu jenis seleksi masuk perguruan tinggi, hanya ada 15 kampus yang diizinkan mengadakan seleksi bersamaan. Setiap pendaftar pun hanya diizinkan mendaftar 3 kampus dari 15 kampus yang ditawarkan. Ada berapa cara pemilihan kampus yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar sesuai syarat? Jadi, untuk rumusnya itu, C, N unsur, R unsur sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Jadi, N faktorial itu 15 dan R faktorialnya 3. Jadi, 15 faktorial per 3 faktorial dikali 15 minus 3 faktorial. Jadi, itu 15 faktorial diterusin nyampe 12 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorialnya diuraikan jadi 3 kali 2 kali 1 dan dikali 12 faktorial. Lalu 12 faktorialnya bisa dicoret di atas sama bawahnya, dan sisanya angka-angkanya itu bisa dicoret menghasilkan 455. Soal yang ketiga, Lisa pergi ke pasar untuk membeli 4 jenis buah. Jika di toko buah terdapat 7 jenis buah, maka berapa kombinasi 4 jenis buah yang mungkin dibeli oleh Lisa? Nah, untuk N unsurnya itu dia 7, dan untuk R unsurnya 4. Jadi 7 faktorial per 4 dikali 7 min 4 faktorial. Lalu 7 faktorialnya itu diuraikan sampai 4 faktorial, lalu per 4 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorialnya bisa diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1, dan 4 faktorial itu bisa dicoret di atas sama bawahnya, dan sisanya angka-angkanya juga bisa dicoret sehingga menghasilkan 35. Contoh soal yang keempat, adik kebingungan ketika diminta ibu memilih 3 buah kue di toko. Sebab di toko tersebut ada 10 pilihan jenis kue yang lucu. Adik ingin membeli kue-kue yang berbeda. Sehingga banyak cara yang bisa dilakukan adik dalam memilih kue tersebut adalah, jadi kita tahu bahwa N unsurnya adalah 10 dan R unsurnya adalah 3. N unsurnya diuraikan sampai 7 faktorial per 3 faktorial itu adalah 6, 10 kurang 3 adalah 7 faktorial. Jadi 7 faktorial yang di atas bisa dicoret dengan 7 faktorial yang di bawah. 10 dikali 9 dikali 8 adalah 720. Kemudian kita bagi dengan 6, hasilnya ada 120. Jadi ada 120 cara bisa dilakukan adik dalam memilih kue. Contoh soal selanjutnya, kepengurusan RT terdiri dari 5 orang pria dan 3 orang wanita. Akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Ada berapa banyak cara memilih perwakilan jika perwakilan terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita? Di sini kita pakai 2 cara. Yang pertama cara untuk memilih 2 pria. Karena prianya ada 5 dan yang ingin dipilih hanya 2, jadi N unsurnya adalah 5 dan R unsurnya adalah 2. 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial.
5 faktorialnya diuraikan sampai 3 faktorial saja, karena 3 faktorialnya akan dicoret dengan 3 faktorial yang ada di bawah. 5 kali 4, 20, dibagi 2, sampai dengan 10. Jadi cara untuk memilih 2 pria adalah 10. Kemudian, cara yang kedua itu cara untuk memilih 2 wanita. Jadi, karena wanitanya ada 3, dan yang dipilih hanya 2 orang, jadi N unsurnya adalah 3 dan R unsurnya adalah 2. 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial. Jadi 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1. 2 faktorial yang di atas bisa dicoret dengan 2 faktorial yang di bawah. Jadi 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Jadi cara untuk memilih 2 wanita adalah 3. Kemudian pembahasan selanjutnya, cara untuk memilih 2 pria dan 2 wanita adalah 10 dikali 3, yaitu 30. Jadi, keseluruhannya ada 30 cara dalam memilih perwakilan RT tersebut dalam menghadiri upacara 17 Agustus. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa semakin mengerti tentang materi kaidah pencacahan dan kombinasi. Itu dia penjelasan materi kaidah pencacahan dan kombinasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah. Dah. Dadah.